Baik, bertemu lagi dengan Pak Reki dalam pembelajaran PJOK. Kali ini Bapak akan membahas tentang kebugaran jasmani. Nah, jadi apa itu kebugaran jasmani? Baik ya, selanjutnya. Jadi ini pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menavigasi ke aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat, bebas dari kelelahan yang berlebih. Komponennya adalah ada kekuatan, ada daya tahan, fleksibilitas, daya ledak, kecepatan, koordinasi, akurasi, rekreasi. Dengan pemeliharaan kebugaran jasmani, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi resiko penyakit kronis dan kesehatan mental. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang tidak terlalu kecapean nih ketika kita melakukan aktivitas. Artinya orang tersebut bugar. Baik, ke komponen-komponennya nih. Ada beberapa komponen dalam kebugaran jasmani tersebut. Salah satunya adalah kekuatan atau dalam bahasa Inggris adalah strength. Nah, artinya nih kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan tenaga maksimal dalam menghadapi suatu beban atau perlawanan dalam sekali usaha. Kekuatan ini berhubungan erat dengan kapasitas tubuh untuk melakukan aktivitas fisik, baik yang melibatkan angkat dorong, tarik maupun tahanan tertentu. Nah, artinya adalah kekuatan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan tenaga. Oke, kekuatan atau dalam bahasa Inggris adalah strength. Jadi kekuatan dalam satu kali angkatan atau kekuatan. Lalu ada daya tahan atau istilah dalam bahasa ini adalah endurance atau daya tahan. Artinya adalah kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Daya tahan nih berarti kekuatan tubuh untuk melakukan aktivitas yang dilakukan dengan waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke. Selanjutnya nih, ada fleksibilitas. Sama atau dalam bahasa Indonesia adalah kelentukan, lentur badannya. Kalau di sini kita mengartikan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan leluasa dalam berbagai rentan gerakan tanpa mengalami cedera adalah anugerah yang tak ternilai. Nah, ini artinya kemampuan tubuh untuk melakukan rentan gerakan tanpa mengalami cedera. Nih, di sini dicontohkan seperti mencium memegang ujung kaki, atau mencium lutut dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu daya ledak atau dalam istilah bahasa ini adalah power. Artinya daya ledak. Artinya adalah kemampuan tubuh untuk menciptakan tenaga maksimal dalam sekejap. Nah, kalau Pak Reki bisa analogikan, daya ledak atau power adalah perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Artinya tenaga yang kuat dan cepat. Nah, itu daya ledak atau power. Kecepatan. Nah, tadi nih kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kecepatan atau dalam bahasa Inggris disebut speed. Oke, gampang ya. Di sini adalah salah satu komponen penting dari kebugaran fisik, terutama dalam olahraga yang memerlukan reaksi cepat, gerak eksplosif seperti lari cepat. Dalam permainan sepak bola, bola basket, kecepatan dapat ditingkatkan melalui latihan kekuatan otot
kelincahan dan koordinasi. Nah, lalu ada koordinasi nih, mulai tadi disinggung. Nah, itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai bagian tubuh secara efektif dan harmonis dalam melakukan gerakan atau aktivitas fisik. Koordinasi yang baik memungkinkan seseorang untuk melakukan gerakan dengan lebih efektif, mengurangi resiko cedera, dan meningkatkan performa dalam olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Nah, si tubuh mesti bisa berkoordinasi nih. Biasanya koordinasi itu melibatkan banyak sekali nih dari pikiran, saraf, dan otot itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada akurasi atau accuracy dalam bahasa Inggris, yaitu kemampuan seseorang untuk menggerakkan gerakan tubuhnya secara tepat terhadap sasaran yang dituju. Akurasi melibatkan koordinasi antara mata dan tangan serta mengendalikan otot yang baik, sehingga latihan yang fokus pada peningkatan akurasi dapat meningkatkan kemampuan keseluruhan dalam aktivitas fisik tersebut. Ya, akurasi di sini biasanya adalah digunakan dalam olahraga-olahraga ketepatan. Misalkan contoh seperti kalau di gambar itu duck game, lalu ada panahan, menyumpit, atau mungkin dalam sepak bola ada tendangan ke gawang, mau mengoper ke teman. Di basket juga sama, mengoper ke teman, men-shoot bola ke ring basket. Dan atau di bola voli juga sama nih, ketika seorang toser memberikan umpan kepada spiker, spiker memukul bola masuk ke area lapangan lawan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada reaksi. Nah, reaction dalam bahasa Inggris yaitu kemampuan tubuh untuk merespon rangsang secara cepat dan tepat. Nah, rangsangan ini dapat berupa suara, visual, sentuhan, atau situasi tertentu yang membutuhkan tindakan segera. Latihan reaksi bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan tubuh dalam merespon yang penting dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Wah, banyak sekali nih. Ini sekarang sedang mulai digalakan nih latihan-latihan reaksi. Kalau dalam sepak bola, pemain, penjaga gawang, latihan reaksinya banyak sekali yang dilakukan. Baik, itu berarti ya, sebagai Pariki simpulkan dalam dalam olahraga atau dalam kebugaran jasmani itu memiliki 8 komponen kebugaran jasmani. Ya, oke, kita ulangi lagi. Satu adalah kekuatan atau strength. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Yang ketiga adalah fleksibilitas atau kelentukan atau kelenturan. Selanjutnya ada daya ledak atau power. Yang kelima adalah kecepatan yaitu speed. Yang keenam adalah koordinasi. Yang ketujuh akurasi. Yang kedelapan adalah reaksi. Satu lagi mungkin yang tidak dituliskan, satu lagi adalah agility atau kelincahan. Kelincahan gabungan antara speed dan koordinasi ini. Seperti kalau bentuk latihannya seperti latihan zigzag, shuttle run, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk pembelajaran PJOK atau olahraga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.